Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Latifatul Himah. Bisa dipanggil Naila. NIM saya 252101010108. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Sumber Hukum Nasional dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Sumber Hukum Nasional. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan sistem hukum nasional. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari kebudayaan, agama, kearifan lokal yang telah tumbuh sejak dini. Sebagai dasar negara, Pancasila menjiwai seluruh aspek penyelenggaraan pemerintah, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Lebih dari sekadar simbol atau ideologi, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa seluruh produk hukum Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keadilan manusia dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan? Yang kedua, dalam bentuk apa saja Pancasila diimplementasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional? Yang ketiga, apa saja tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang keempat, bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat peran Pancasila sebagai landasan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan. Dan yang kedua, dapat mengetahui dalam bentuk apa saja Pancasila diimplementasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Yang ketiga, dapat mengetahui apa saja tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat peran Pancasila sebagai landasan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 2. Pembahasan. A. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan. Pancasila memegang peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai dasar filosofi, ideologi, dan norma yang menjadi dasar tunggal dalam pengelolaan kehidupan berbangsa. Sejarahnya, Pancasila dibuat dalam sidang BPUPKI dan PPKI sebagai kesepakatan bersama para pendiri negara untuk menentukan prinsip dasar yang cocok bagi keberagaman budaya, agama, bangsa di Indonesia. Nilai-nilai luhur di dalamnya seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi fondasi moral dan ideologi bagi bangsa yang merdeka. Posisi Pancasila sebagai dasar negara diakui dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, yang menyatakan bahwa
Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi harapan bersama bangsa, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam sistem hukum dan pemerintahan negara Indonesia. Dalam aspek hukum dan norma, Pancasila memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak bisa diubah oleh lembaga legislatif atau badan hukum lainnya, termasuk MPR ataupun DPR. Pancasila dianggap sebagai kaidah pokok negara berdasarkan norma dasar yang berada di atas Konstitusi UUD 1945 dalam hierarki hukum. Hal ini berarti Pancasila menjadi landasan terpenting bagi seluruh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan dalam sistem pemerintah. Jika suatu undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan negara bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum meskipun secara teks berada di hierarki yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Fungsi Pancasila dalam sistem pemerintahan juga mencakup peran sebagai semangat dan jiwa dari seluruh struktur pemerintah. Nilai-nilai Pancasila harus mendarah daging dalam setiap lembaga negara, seperti pemerintah, legislatif, dan pengadilan, agar tindakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada kekuasaan teknis saja, tetapi juga terbentuk dari nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan kata lain, Pancasila menjadi semangat dalam norma hukum dan aturan-aturan konstitusi, sehingga sistem pemerintah Indonesia memiliki sifat yang manusiawi dan demokrasi. Dan amandemen UUD 1945 setelah reformasi, meskipun banyak pasal baru ditambahkan, pembukaan UUD 1945 tetap tidak bisa diubah. Artinya, isi Pancasila dalam alinea keempat tetap dan tidak berubah. Selanjutnya, posisi Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi acuan dalam menilai keabsahan hukum dan kebijakan pemerintah. Juga, suatu kebijakan atau keputusan politik bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti melanggar hak asasi manusia, mengabaikan keadilan sosial, atau merusak persatuan bangsa, maka kebijakan tersebut bisa dipertanyakan dari segi keabsahan secara moral dan hukum. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi serta lembaga hukum lainnya diharapkan menjaga agar semua aturan hukum tidak keluar dari prinsip Pancasila. Terlebih dalam masa perubahan sosial, politik, dan teknologi yang cepat, tekanan untuk membuat regulasi yang praktis seringkali membuat hukum terbentuk tanpa mengacu pada semangat dasar negara. Dalam konteks ini, menjaga sesuatu antara Pancasila sebagai dasar negara dan dinamika pembentukan hukum menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. B. Bentuk Pancasila diimplementasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila sebagai sumber hukum nasional mulai diterapkan sejak era reformasi melalui pengesahan secara hukum bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Salah satu dasar hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara jelas menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai ideologi atau dasar filosofi negara, tetapi juga sebagai norma dasar yang meningkat dalam proses pembuatan undang-undang dan produk hukum lainnya. Oleh karena itu, di setiap tahap pembuatan undang-undang, baik tingkat pusat maupun daerah,
Pancasila harus menjadi acuan utama dan dijaga agar nilai-nilainya terwujud dalam sebagian pertimbangan dan isi undang-undang tersebut. Selain itu, penerapan Pancasila juga terlihat dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, di mana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah diintegrasikan ke dalam praktek pemidaan dan sistem peradilan yang lebih manusiawi. Sebagai contoh, dalam daftar perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pendekatan keadilan restoratif lebih ditekankan dibandingkan metode hukuman yang keras dan hanya sebagai pembalasan. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sila kedua dan kelima Pancasila menjadi dasar dalam merancang hukum pidana yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mencakup pemulihan korban, reintegrasi sosial pelaku, serta upaya mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya dianggap sebagai alat represif, tetapi juga sebagai bentuk refleksi dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, indikator atau variabel nilai Pancasila terus berkembang agar dapat menjadi pedoman dalam proses pembuatan undang-undang serta evaluasi hukum. Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum juga mencakup aspek budaya hukum dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk formal, tetapi undang-undang tetap juga dalam proses pengadilan dan penyelenggaraan pemerintah, para hakim, pejabat publik, serta masyarakat diharapkan mengambil sikap, berpikir, dan bertindak sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah. C. Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menghadapi masalah terkait ketidakjelasan dalam pengertian nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah secara jelas menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum, terutama di Indonesia. Dalam praktiknya, asas materi muatan Pancasila belum menyebutkan semua sila secara lengkap dan jelas. Contohnya, beberapa nilai dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sering tidak muncul dalam bagian pertimbangan atau pasal-pasal yang dijalankan dalam sebuah RUU atau Perda. Meskipun nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap hak beragama atau kebebasan beribadah masyarakat. Karena ketidakjelasan ini, interpretasi terhadap istilah berdasarkan Pancasila bisa berbeda antar perancang hukum. Tantangan lain terjadi dalam faktor politik dalam pembentukan regulasi. Partai politik sebagai pemain utama dalam legislatif cenderung fokus pada kepentingan mayoritas, cara berpolitik pragmatis, atau pembentukan analisis politik, daripada menjaga konsistensi ideologi Pancasila. Konsep pembuatan undang-undang yang ideal berdasarkan Pancasila seringkali tidak diutamakan dalam proses penyusunan RUU karena lebih diutamakan kompromi politik agar RUU cepat disahkan atau agar tidak melukai kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, kekuasaan mayoritas di parlemen bisa menekan ide-ide mayoritas, sehingga nilai-nilai yang seharusnya inklusif seperti keadilan sosial, kemanusiaan, atau persatuan tidak perlu dijunjung tinggi. D. Pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat peran Pancasila sebagai landasan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab utama
dalam membentuk kerangka hukum dan peraturan yang mendukung penguatan nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat kebijakan serta peraturan yang secara jelas mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembuatan aturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun kebijakan administratif. Contohnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tentang merancang strategi peningkatan ideologi Pancasila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai 2029 melalui aspek regulasi, dana, dan isi materinya. Melalui kerangka pembangunan hukum nasional yang telah dibuat, produk hukum di masa depan diharapkan lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila, menjadikannya dasar hukum sekaligus pedoman hidup, bukan hanya simbol pemerintah, yang juga bisa memperkuat peran institusi seperti BPIP agar memiliki posisi strategis dan koordinasi yang jelas dalam memantau dan membangun penerapan nilai Pancasila di sebuah tingkatan pemerintah dan masyarakat. Kedua, pendidikan formal dan non-formal adalah cara penting untuk menanamkan nilai Pancasila sejak usia dini hingga masa dewasa. Kurikulum sekolah harus menyisipkan materi Pancasila secara terpadu, bukan hanya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi juga melalui pelajaran lain seperti sejarah, bahasa, dan etika. Ketiga, pengembangan peraturan negara yang mempunyai integritas ideologi Pancasila sangat penting. ASN atau aparatur sipil negara sebagai pelaksana pemerintahan wajib menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah melalui Kementerian PANRB atau BPIP telah membuat sistem pembelajaran bersama untuk para ASN agar nilai Pancasila lebih dalam dihayati dalam pembinaan dan pembangunan karir pegawai negeri. Keempat, peran masyarakat sipil dan keterlibatan publik sangat menentukan keberhasilan penanaman Pancasila dalam kehidupan nyata. Masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, kelompok relawan, pesantren, institusi keagamaan. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara dan sumber dari semua peraturan hukum, sebagai dasar ideologi serta konstitusi. Pancasila menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai Pancasila terwujud dalam berbagai hal, seperti konstitusi, kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, serta norma sosial dan budaya. Namun, dalam penerapannya, Pancasila menghadapi berbagai kesulitan seperti perbedaan pemahaman, kepentingan politik, dampak globalisasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak yang membuat kebijakan terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan upaya nyata untuk memperkuat peran Pancasila melalui pendidikan, peraturan hukum yang mengacu pada Pancasila, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai luhur tersebut. Dengan terus memperkuat peran Pancasila, Indonesia dapat menjaga peraturan di tengah keberagaman serta membangun sistem hukum dan pemerintahan yang adil, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. B. Saran. Menyadari bahwa saya masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya kami akan lebih fokus